Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Beberapa waktu yang lalu kita semua dikejutkan oleh pengunduran diri dari Kepala PCO Hasan Nasbi ya. Di sini banyak sekali analisa pengamatan yang muncul sebab dari Hasan Nasbi akhirnya mundur. Karena seperti yang kita tahu, sepertinya jabatan inilah yang selama ini mungkin dicari-cari oleh Hasan Nasbi ya. Setelah beberapa tahun dia selalu berada di belakang layar sebagai seorang konsultan politik dan juga yang lainnya. Namun pada beberapa bulan ini selama pemerintahan di akhir pemerintahan Jokowi dan dilanjutkan di pemerintahan Prabowo, beliau ini malah tampil di depan sebagai seorang juru bicara dari presiden. Namun siapa sangka beberapa hari yang lalu dirinya akhirnya mundur dari kursi tersebut, sehingga banyak sekali analisa dan juga tanggapan-tanggapan dari seluruh masyarakat, baik itu yang levelnya di warung-warung soto atau warung Tegal sampai dengan tampil di acara TV. Nah, di sini menariknya adalah Bung Adi Praitno, seorang pengamat yang hampir setiap hari wajahnya ini ada di televisi swasta, dari satu televisi swasta ke televisi swasta lainnya, memberikan pengamatan yang sangat rinci, runut, dan sepertinya memang inilah yang terjadi. Kenapa pada akhirnya pria asal Padang ini mengundurkan diri gitu loh. Jadi sekedar informasi, di-spill sedikit ya. Menurut Bung Adi Praitno, masalah utamanya bukan di tanggapan dia tentang kepala babi. Namun ada hal lain, dan sepertinya hal inilah yang utama kenapa akhirnya seorang Hasan Nasbi ini memberanikan diri untuk melepaskan jabatan menterengnya sebagai seorang kepala PCO. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak tanggapan dari Bung Adi Praitno berikut ini. Apa sebenarnya yang kemudian membuat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi itu menyatakan mundur ya, dan terkesan ini secara tiba-tiba dan mendadak. Pertama, kalau kita mendengarkan pernyataan dari Hasan Nasbi, misalnya disampaikan bahwa Hasan mengatakan, sudah pernah saya sampaikan kepada halayak dalam berbagai tayangan podcast, bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi, atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi. Maka pada hari ini, tanggal 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba, kata Hasan. Jadi kalau mau jujur, sebenarnya pernyataan Hasan itu bukan misalnya sebagai bentuk rasa maaf terkait dengan pernyataan politiknya yang dinilai kontroversial dan blunder beberapa waktu yang lalu. Tapi kalau saya membaca clue-nya, sepertinya pernyataan Hasan itu menegaskan bahwa ada sesuatu yang sudah tidak lagi diatasi oleh Hasan dan persoalan itu di luar kemampuan. Itu artinya apa? Mungkin Hasan ini menganggap persoalan komunikasi politik itu bukan lagi menjadi urusan dirinya. Karena kalau mau jujur, sebenarnya setelah ada jubir istana baru, yang itu juga merupakan dari Mensesnek negara, maka secara perlahan memang peran-peran kawan-kawan PCO itu kan dinilai tidak terlampau signifikan. Sebut saja misalnya ketika beberapa waktu yang lalu Mensesnek yang juga kemudian diberikan tugas baru oleh Presiden sebagai jubir istana, tentu secara perlahan itu kan membuat bagaimana posisi Kepala Kantor Kepresidenan menjadi tidak relevan dan dianggap tidak terlampau penting. Karena apapun judulnya, yang jauh lebih kredibel, yang jauh dinilai sebagai rujukan sebenarnya oleh publik adalah Mensesnek, dan kemudian juga ditunjuk sebagai jubir istana yang baru. Karena apapun judulnya, Mensesnek ini secara jabatan politik ataupun kedekatan dengan presiden memang jauh di atas Hasan Nasbi. Saya menduga pernyataan Hasan ini sebenarnya ingin menegaskan bahwa sebenarnya ya peran PCO itu mulai dianggap tidak terlampau penting, dianggap nilai tidak terlampau signifikan setelah ada penunjukan jubir istana yang baru. Karena tentu ini adalah satu pemandangan yang sebenarnya bisa kita saksikan secara bersama. Jadi itu yang pertama. Ketika ada Hasan mengatakan bahwa ada sesuatu yang kemudian di luar dirinya, sesuatu yang memang tidak bisa dikerjakan, itu menegaskan bahwa mundurnya Hasan ini bukan karena pernyataan blunder-blunder beberapa waktu yang lalu. Ini misalnya sangat kelihatan bahwa sebenarnya itu PCO sepertinya sudah tidak lagi dianggap
sebagai sesuatu elemen penting sebagai jubir istana setelah Mensesnek ditunjuk sebagai jubir istana yang baru. Itu yang pertama. Tentu yang kedua, kalau mau jujur sebenarnya persoalan kepala staf kepresidenan ini, Hasan Nasbi, ini kan mencuat tentu tidak terlepas dari pernyataan yang terkait dengan kepala babi yang dinilai tidak punya rasa simpati dan dianggap menormalisasi teror kepada kawan-kawan Tempo. Ini yang sebenarnya menjadi trigger bahwa pernyataan juru bicara presiden, staf kepresidenan yang mestinya memberikan narasi-narasi yang cukup soft, narasi-narasi yang sebenarnya cukup lunak dan kemudian bisa dinikmati oleh masyarakat, justru menimbulkan kontroversi yang tidak kesudahan. Karena apapun judulnya, ketika bicara tentang kepala komunikasi kepresidenan, itu kan identik dengan istana, itu identik dengan pemerintah, dan identik dengan presiden. Wajar kalau kemudian satu kontroversi dengan kontroversi yang lain bertali temali, itu dianggap sebagai sebuah kesalahan yang mesti dievaluasi oleh presiden. Bahkan dalam sebuah forum diskusi, dalam sebuah forum-forum terbuka, presiden menyatakan dan bahkan sangat mengeluhkan bagaimana komunikasi di lingkaran istana, dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah PCO, memang tidak terlampau baik menyampaikan aspirasi-aspirasi politik yang sampai kepada publik. Wajar kalau kemudian sebenarnya titik huru-haranya, titik kontroversinya ketika misalnya PCO itu dinilai tidak mampu menjadi jubir pemerintah yang cukup baik. Wajar kalau kemudian begitu banyak desakan-desakan supaya kepala PCO itu dievaluasi, kepala PCO itu kemudian misalnya ada juga yang mengusulkan sempat diganti, tapi tidak kunjung diganti. Maka solusinya adalah menunjuk Mensesnek sebagai juru bicara istana, sebagai upaya untuk memperkuat supaya komunikasi presiden tidak lagi terjadi blunder dan kemudian tidak terjadi kontroversi yang kemudian membuat citra pemerintah justru tidak baik. Nah, itu yang kedua. Jadi saya sebenarnya berharap gitu ya, bahwa persoalan mundurnya Pak Hasan itu ya dikaitkan dengan upaya minta maaf dan menebus dalam tanda kutip sebuah dosa akibat pernyataannya terkait dengan kepala babi kepada kawan-kawan Tempo. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau mau jujur sebenarnya, suka tidak suka, dalam teori komunikasi politik modern, dalam sistem politik dan pemerintahan yang modern, komunikasi itu adalah bagian dari elemen penting bagaimana sebuah pemerintahan itu dipersepsikan baik ataupun buruk. Bahkan kalau mau kita sederhanakan, komunikasi yang baik adalah elemen penting dan elemen kunci supaya pesan-pesan dan narasi pemerintah itu tersampaikan dengan baik, kemudian mendapatkan resultante dan respon positif, sehingga citra politik pemerintah itu baik. Ya, itulah tadi pengamatan dari Bung Adi Praetno, di mana beliau menyebut bahwa alasan utama dari Hasan Nasbi ini akhirnya mundur bukanlah dari penyebutan kepala babi, sehingga hal inilah yang membuat ramai masyarakat. Namun penyebutan kepala babi itu adalah trigger atau pemicu kenapa pada akhirnya masyarakat menjadi ramai dan akhirnya banyak yang menginginkan agar kepala PCO ini diganti oleh orang lain. Namun yang menjadi pemicu atau penyebab utama dari mundurnya Hasan Nasbi ini adalah karena memang ditunjuknya Menseknek, yaitu Pak Prasetyo Hadi, sebagai jubir baru dari istana. Sebenarnya bukan jubir baru ya, tapi penambahan juru bicara, sehingga bukan hanya kepala PCO, tapi ada juga Menseknek atau Pak Prasetyo Hadi yang menjadi tampil di depan dan meneruskan komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Nah, hal ini menjadi menarik karena memang menurut Adi Praetno sebenarnya Hasan Nasbi ini pede-pede aja ya dengan ungkapan kepala babinya itu. Menurut dia memang hal itu tidak bermasalah sehingga tekanan publik untuk dirinya digantikan atau mundur dari jabatannya itu tidak dia gubris. Nah, di sini menariknya, menurut Bung Adi Praetno yang menjadi penyebab utama dari mundurnya Hasan Nasbi adalah justru karena penunjukan jubir baru, yaitu Menseknek Bung Prasetyo Hadi. Nah, hal inilah menyebabkan sepertinya Hasan Nasbi ini seperti linglung ya, seperti bingung. Pekerjaan utamanya adalah sebagai seorang kepala PCO, sebagai komunikasi atau juru bicara presiden yang tampil di masyarakat, di muka umum masyarakat untuk meneruskan apa yang dikatakan oleh presiden kepada masyarakat. Nah, hal inilah yang
menyebabkan banyak persepsi dari masyarakat termasuk jurnalis yang datang bertemu dengan Prabowo sepertinya memang punya masalah antara komunikasi dari pemerintahan dan juga ke masyarakat, sehingga akhirnya timbul perasaan yang kurang baik kepada pemerintahan Prabowo. Nah, akhirnya ditambahlah Mensesnek ini sebagai juru bicara, namun hal ini sepertinya ditanggapi secara kurang baik ya oleh Hasan Nasbi, sehingga dirinya mungkin berpikir kalau memang udah ada juru bicara baru ya dirinya buat apa, sehingga itulah yang menjadi penyebab utama kenapa akhirnya Hasan Nasbi ini mundur dari pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi kabla babi itu bukan penyebab utama, tapi pemicu reaksi dari masyarakat, dan sebenarnya hal ini tidak digubris oleh Hasan Nasbi, namun dia berpikir ulang kenapa dirinya masih ingin di kepala PCO sedangkan sudah ada jubir baru yaitu Pak Prasetyo Hadi sebagai penerus lidah dari Prabowo. Dan sepertinya hal ini sangat menarik karena memang Hasan Nasbi ini menurut beberapa jurnalis yang membicarakan dirinya dengan Prabowo ini memiliki gap gitu. Jadi ada batasan sehingga Hasan Nasbi ini dan Pak Prabowo ini jarang berkomunikasi, sehingga ditunjuknya juru bicara baru yaitu Pak Prasetyo Hadi itu menjadi hal yang tepat karena memang Prasetyo Hadi ini intens bertemu dengan Prabowo, sehingga apa yang dikatakan Prabowo itu bisa diteruskan langsung oleh Pak Prasetyo Hadi. Hal inilah yang tidak terjadi oleh Hasan Nasbi, sehingga Hasan Nasbi merasa ya dirinya memang sudah tidak dibutuhkan lagi, akhirnya memilih untuk mundur dan tidak bersama-sama dengan kabinet pemerintahan Prabowo lagi. Sehingga perjuangannya yang sudah berjalan selama beberapa tahun ini, baik itu sebagai konsultan politik dari Pak Jokowi sampai dengan menjadi juru bicara tim TKN, tim kemenangan nasional Prabowo Gibran, sehingga bisa mendapatkan jabatan ini, jabatan yang mentereng, akhirnya terpaksa dilepaskan setelah kurang lebih 6 bulan menjabat. Ya, jadi itulah tanggapan dari Bung Ade Praetno. Menurut teman-teman gimana? Apakah sependapat dengan beliau atau ada sesuatu yang menurut teman-teman ini sepertinya karena inilah Hasan Nasbi ini mundur, bukan karena yang dibilang oleh Bung Ade Praetno. Nah, bila memang ada pemikiran seperti itu, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa membacanya dan sepertinya kayaknya lebih tepat dari Bung Adi. Jadi jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, silahkan tuliskan pandangan politik teman-teman semua di kolom komentar di bawah video ini. Jadi sampai di sini dulu ADN Project. Belum memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.